ada satu teknologi buatan Indonesia yang bikin Presiden Amerika Serikat protes keras. Bukan soal senjata, bukan soal tambang, tapi soal QR Code. Bayangkan alat sederhana untuk kita bisa bayar bakso di pinggir jalan, ternyata bisa bikin negara adidaya terancam. Kenapa bisa? Dan apa artinya buat masa depan ekonomi digital kita? Kita akan buka semuanya di video ini. Waktu negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika, ada satu keberatan dari Presiden Donald Trump yang justru itu melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. QRIS atau QRIS, singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, yang mana adalah hasil karya anak bangsa kita sendiri yang dipakai sejak 2019 dan terus melekat di dalam keuangan ekonomi digital kita sehari-hari. Cukup satu QR Code dan semuanya terhubung, yaitu saldo OVO, GoPay, Dana, mungkin mobile banking kita, di mana satu QR Code ini dipakai dari warung kopi di pinggir jalan, toko kelontong, hingga kafe yang modern. Pertanyaannya, kenapa Presiden Amerika sendiri bisa protes untuk hal ini? Karena sejak dulu transaksi non-tunai itu dikuasai oleh luar negeri. Contohnya seperti Visa, Mastercard, yang mana adalah asli bikinan Amerika. Dengan adanya QRIS ini, dominasi mereka perlahan mulai bergeser. Menurut laporan perdagangan AS, QRIS ini menghambat pertumbuhan Visa dan Mastercard di Indonesia khususnya. Kenapa? Jadi begini ceritanya. Karena kita transaksi lewat QRIS, yang mana diatur ya dengan GPN, kita biaya tidak lagi mahal seperti kita transaksi melalui kartu kredit Visa atau Mastercard yang potongan adminnya 1,8 sampai 2%. Sedangkan dengan QRIS ini, biaya itu tidak ada. Otomatis manusia, rakyat Indonesia lebih memilih QRIS ketimbang transaksi yang dari Amerika itu. Trump bilang bahwa ini adalah proteksionisme ekonomi digital. Dan ini tentunya dia merasa kecewa karena menurut National Trade Estimate 2025 bahwa QRIS pembentukannya ini Amerika Serikat tidak dilibatkan. Ini diperparah lagi dengan ancaman tarif Donald Trump ya, Liberation Day tarif, yang mana Indonesia diancam kena 47%. Sistem QRIS ini ditakuti Amerika karena apa? Bisa jadi bisa diadopsi pula oleh negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, Malaysia, Kamboja. Bahkan mungkin akan bikin seperti ASEAN Pay, mengkonekkan seluruh negara-negara di Asia Tenggara. Nah, maka dari itu Amerika Serikat merasa dominasi pasarnya di Asia Tenggara ini maka semakin berkurang nantinya. Lonjakan penggunaan QRIS ini bisa dikatakan fantastis. Bayangkan dalam 5 tahun terakhir sudah ada 36 juta pelaku UMKM menempelkan QR Code QRIS-nya di toko mereka masing-masing. Dan ada 55 juta pengguna aktif setiap harinya di Indonesia. Nah, ini yang membuat Amerika ketakutan. Dari abang penjual bakso di pinggir jalan sampai ke toko-toko modern, pengrajin-pengrajin UMKM lokal, semuanya menggunakan QRIS. Bayangkan. India dengan sistem UPI, ya macam QRIS-nya mereka ya, sampai detik ini masih 9 juta pengguna. Thailand, Brasil, Singapura juga butuh waktu bertahun-tahun lamanya untuk mencapai angka pengguna yang sama. Satu alasan utama, QRIS ini bukan aplikasi, tetapi merupakan suatu format yang mana memaksa semua pelaku keuangan dari bank konvensional maupun fintech untuk tunduk pada satu format. Buat pedagang kecil, ini sangat menguntungkan.
Kalau dulu mereka pasang beberapa QR code milik masing-masing, GoPay yang ini, OVO yang itu, Dana yang ini. Sekarang mereka nggak perlu, mereka cukup tempel satu QR code yaitu kris untuk mengkonekkan semuanya. Dari sisi biaya juga adil. Transaksi yang di bawah 500.000 tidak ada potongan admin, 0 alias gratis. Bayangkan kalau itu dari Visa Mastercard, potongannya bisa sampai 2%. Yang merancang sistem ini bukan tokoh politik, bukan pula tokoh publik, melainkan asli teknokrat kita sendiri. Bank Indonesia sejak 2019 bekerja sama dengan ASPI dan para pelaku industri membuat suatu sistem skema pembayaran yang terbuka, efektif, kompatibel, efisien, ya, di mana bisa dipakai untuk semua jenis pembayaran. Kris ini adalah bukti keberhasilan kerjasama atau kolaborasi lintas birokrasi, ya. Sedemikian bisa menguntungkan transparan buat seluruh rakyat Indonesia. Jadi, apakah kris ini adalah ancaman buat Indonesia? Jawabannya tidak. Justru sebaliknya, kris ini adalah langkah strategis untuk Indonesia bisa mencapai kedaulatan ekonomi digitalnya. Protes Donald Trump terhadap krisnya Indonesia ini kenapa terjadi? Karena mereka mulai merasakan efek globalnya. Dan itu hal baik buat kita. Karena selama ini banyak transaksi kita, data kita yang sangat bergantung sama asing. Indonesia tidak tinggal diam. Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan bahwa kris ini dibikin untuk inklusi keuangan buat rakyat kita. Jadi bukan menutup pintu kerjasama dengan pihak asing. Bank Indonesia terbuka kolaborasi dengan pihak luar, asal saling menguntungkan. Menteri Koordinator Perekonomian kita, Bapak Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa setelah nego dengan AS, beliau diberikan waktu 60 hari sejak 18 April 2025 untuk mencari solusi. Dan setelah itu baru 30 hari implementasinya. Tapi Indonesia tegas, kris ini untuk kedaulatan ekonomi kita dan untuk melindungi privasi data masyarakat. Namun, ada catatan penting bahwa bahaya bisa jadi bukan dari luar negeri, melainkan datang dari dalam negeri kita sendiri. Setiap kali ada inovasi nasional yang sukses, selalu aja ada tokoh-tokoh oknum yang mau menungganginya. Mencari panggung lah, mempolitisasi lah, ya intinya mencari nama kerja dari orang lain. Kalau ini sampai terjadi, kris bisa kehilangan arah. Bukan karena sistemnya yang salah, tapi ada orang-orang, oknum-oknum pribadi yang mau mendominasinya. Kalau ini sampai terjadi, kris bisa kehilangan arah. Bukan karena sistemnya yang salah, tapi karena ada oknum-oknum pribadi yang mau mendominasinya, mau menungganginya. Jadi, kalau hari ini kris ini diprotes oleh Amerika Serikat, ini bukan tanda kita sedang mundur. Justru ini bukti bahwa kita sedang maju dan naik kelas. Selama kita bisa menjaga semangat kolaborasi, menjauhkan dari kepentingan politik praktis, dan tetap mempertahankan ekosistem yang terbuka, kris atau QRIS bukan hanya alat pembayaran, tapi adalah simbol kedaulatan ekonomi digital bangsa kita. Kalau ada yang perlu dipuji, itulah kehebatan Bank Indonesia. Dan yang perlu menjaga keberlangsungannya adalah kita semua sebagai bangsa Indonesia. Kalau Anda percaya bahwa bangsa ini bisa berdiri di atas kaki sendiri, maka kris sebagai kedaulatan ekonomi digital kita adalah salah satu bukti wujud dari perjuangan kita. Jangan lupa untuk follow, like, comment, subscribe seluruh jaringan sosial media SLC Marketing Inc.
Saya DSW, Dr. Sandi Wahyudi, CEO Esensi Marketing Inc., founder komunitas bisnis keluarga Connectpedia. Keep stupid to grow deeper.